Halo, selamat malam Noiser. Ketemu lagi bareng gue Ica Blas Noise. Dan seperti biasa ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari jam 8 sampai dengan jam 9 malam, gue bakal hadir untuk program live Instagram interview. Ini udah episode ke berapa ini? 8 ya. Gimana gak sih? Ini kan ya 5, 6, 7, 8. Oh, 9 ternyata. Ini udah episode ke-9. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu band grindcore asal Pamulang ya, yaitu Total Damage. Nah, kira-kira apa sih yang berbeda dari Total Damage dengan band-band grindcore lainnya? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya sama mereka, karena kalau bicara soal grindcore-nya aja, gue rasa kalian semua udah paham lah musik grindcore seperti apa. Yang pasti khas dengan temponya yang fast, really fast. Nah, ini salah satu personel itu sudah melambaikan tangan. Halo Dito, melambaikan tangan ke kamera, tanda nggak kuat ya kok. Oh iya, ada Bang Matai juga, ada Reska Gater. Halo semuanya yang udah bergabung di live interview malam hari ini. Sebentar lagi kita bakal invite Total Damage. Ini ada siapa? Aib Sempyoy ya. Halo, selamat malam semua, mudah-mudahan pada sehat ya. Oke, bentar lagi kita akan invite Total Damage ya, Dito. Kita bakal invite dan ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan personil lengkap. Kalau yang gue lihat di flyer sih, fotonya yang mereka kirim ke gue itu mereka bertiga ya. Mudah-mudahan bisa komplit malam hari ini. Jadi kita bisa sama-sama ngobrol banyak hal. Dan buat teman-teman yang gabung di live interview malam hari ini di Instagram Blas Noise, misalkan mau bertanya sama bandnya, sama Total Damage, bisa langsung nanya di kolom komentar ya. Kalian bisa langsung ngasih pertanyaan, nanti langsung akan dijawab sama personil dari Total Damage. Oke, jam 8:05 nih. Oke, Total Damage ID udah bergabung, berarti bisa gue invite sekarang ya. Oke, Total Damage udah. Ini dia udah muncul orangnya. Halo. Hai. Wih, lengkap. Ini bertiga doang. Jelas dong. Kita jelas nggak? Jelas dong. Suara gue jelas. Jelas ya? Jelas. Oke, ini bertiga doang kan ya? Iya. Ya, oke. Nampak depetan dikit biar semuanya masuk ke kamera ya. Oh, ada. Siap. 46. Oke, kenalan dulu dong. Munduran dikit deh. Disetting dulu, bentar Mbak. Biar enak posisinya. Udah. Oke. Ya. Oke. Kenalan dulu dong, Total Damage ada siapa aja personilnya? Ya. Saya Gema di vokal. Oke, halo Gema. Halo, siapa tadi? Gema, terus satu lagi yang tengah? Rifki, halo Rifki. Oke, terus satu lagi? Saya Dito di gitar. Kayak kenal ya. Kayak sering ketemu di mana gitu. Ya, di mana? Oke, ini Total Damage nih band apa sih? Grindcore ya? Iya, betul. Grindcore? Maksudnya pure grindcore atau death grind atau apa nih? Lebih ke arah pure grindcore sih kita. Pure grindcore ya, oke. Iya. Atau ya, Pamulang ya. Iya. Ya, gimana, Mbak? Dari Pamulang ya? Iya, Pamulang, benar. Coba Pamulang. Berarti Tangerang Selatan. Siap, Tangerang Selatan. Iya. Tangerang Selatan. Cuma di Ciledug sekarang. Dulu di Rempoa. Oke. Kalau saya di Ciputat loh, di BBS sebenarnya.
daerah Oh, gitu. kan pasar sih ya, pasar Ciputat sih. Kalau Dito di mana, Tok? Dito di Bangunan. Oh, di Gimana ya? Bangunan. Serua, Serua. Oh iya. Ceritain dong, Total Damage ini berdiri terbentuknya dari tahun berapa? Dan terus udah ada karya nih kira-kira dalam bentuk album kah, EP kah, beberapa banyak? Iya. Panjang nih, Emang kalau ceritanya agak panjang nih Mbak nih. Disingkat aja, disingkat. Ya. Awalnya ya kita mulai ini tahun 97. Oh, tahun 97. Oke. Iya, awal mula. Nah, tahun 98 itu baru ada nama Total Damage ya. Sebelumnya? Sebelumnya ya namanya belum ada nama lah. Jadi ya sekitar main-main gitu aja, iseng-iseng gitu. Tapi formasi udah kayak gini? Formasi awal sih. Kalau beda. Ini berarti kalau beda ya? Itu masih tahun berapa sih? 2008. Gabung tahun 2008 ya. Kalau Dito gabung di 2004. Oke. Kalau saya emang dari awal emang dari 97 sampai sekarang. Alhamdulillah masih sehat sih. Sehat lagi buat. Awalnya kalau ngomongin ini ya karya gitu ya. Awalnya kompilasi gitu ya, Pak ya. Iya, betul. Tahun 98 Awal 99 kompilasi ya, ya. United One. Kita ikut kompilasi Punk and Skin sih. Punk and Skin tahun 99. United One. Rekornya itu Blank Record ya. Barang siapa aja? Itu band-bandnya itu ada Pretty Baby Doll, ada Sleep Boys, Innocent, terus banyak lagi, ada Sablat dan lain-lain. Oke, bareng sama di Innocent ya? Iya, di Innocent. 99. Tahun 2000. Nah, baru di tahun 2000 baru kita ngeluarin EP. Lewat Blank Record juga. Itu isinya ada 5 lagu dia. 5 lagu. Ya itu udah di situ udah mulai ke arah-arah grindcore sih itu musiknya. Walaupun emang sebelumnya itu kita di Crash Punk. Oh, di Crash Punk. Di tahun 98 itu ke arah hardcore Crash Punk. Berarti pada saat ikut kompilasi itu masih Crash Punk ya? Kompilasi itu ya Crash Punk masih. Crash Punk. Nah itu kalau ke arah grindcore ini ya mulai dari 2000-an lah, 2000-an ya ke depan. Yang paling terkenal dia di split tuh baru setelah Fat masuk vokalis. Ini dia Fat itu di Capson dan Jory Human Genocide. Itu dia bergabung, nah itu udah mulai kental tuh grindcore. Jadi ya berbaur lah kita dari Crash Punk ya, dicampur juga dengan, dari nuansa dari si Fat gitu. Oke, berarti banyak improvisasinya ya? Iya, emang di Total Damage ini banyak. Sebenarnya agak lambat ya perjalanannya. Sangat lambat karena ya itu alasannya ya karena banyak berganti personil dan juga dari nggak terlalu harus otoriter, harus masalah aliran ya, untuk harusnya begini gitu enggak. Kalau gue jadi ya membebaskan aja yang siapa yang bergabung di Total Damage berekspresi bagaimana dia memperkenalkan lagunya itu sendiri. Jadi boleh explore dengan gayanya masing-masing gitu kan? Oke. Nah itu lambatnya itu selain karena udah berganti-ganti personel, ada lagi hal-hal mungkin kendalanya jauhan atau misalkan jam kerja itu pengaruh nggak selama ini? Kalau jam kerja, kayaknya sih enggak deh. Soalnya kita udah ada jadwal juga sih dari dulu juga. Udah ada jadwal.
briefing latihan gitu-gitu. Kayaknya Jadi nggak ada masalah ya dengan itu ya. Iya, masalah. Nah, berarti yang terakhir karya dari Total Damage itu yang EP tadi itu ya? Album. Oh, album. Ya. 2019. 2019. Oke, itu yang terakhir tuh itu ya? Ya, yang rilisnya itu Tarung Record sama Edelweiss. Iya. Oh, oke, berarti co-release ya? Ya. Ya, rilis ya. Jadi Tarung itu memproduksi kaset kita, Edelweiss itu CD-nya. Oh, terpisah maksudnya. Oh, Jadi oke. 2019 yang kaset ke Tarung, yang CD ke Edelweiss Record. Oke. Berarti secara terpisah ya. Iya. Jadi Terus untuk promonya sendiri? kalau ngomongin karya gitu ya, Mbak. Kalau ngomongin karya, ya kita kalau ngerilis sendiri tuh emang dari EP sama album aja. Sisanya tuh kita ikut kompilasi. Kebanyakan sih kita ikut kompilasi ya. Ikut kompilasi sama ada split juga sama Banyak. enggak yang split yang kedua itu bukan Silly Riot. Oh, Silly Riot. Jadi split sama Silly Riot, sama This Boycott Malaysia, sama juga kalau digital tuh banyak sih, Mbak. Kalau digital ya kita sama Prancis. Ada ya. Tapi rilisan digital gitu ya. Jadi di website-nya mereka kayak gitu. Nah, itu sih terakhir ini ya kita 2019 itu sih yang ngeluarin fisik gitu ya. Ngeluarin fisik. Oke, itu ada yang nyapa tuh, ada yang nyapa dari No Recovery katanya, halo tetangga Intisarian bisa kali, tuh ada yang ngajak itu. Bisa boy. Ini lebih ke Dito nih berarti. Oh, tetangga Dito, oh oke. Enggak nih Dito nih. Aduh. Dito tuh rumahnya banyak. Dito rumahnya Oh, banyak. rumahnya banyak. Aduh. Oke, kembali ke karya nih. Berarti kalau di EP itu ada berapa lagu tuh? Biasanya kan 3 atau 5 lagu. Kalau di Kita. EP yang mana nih? EP tadi kan ada EP, ada album kan? Ya. Nah gue pengen bahas yang EP-nya dulu nih. Tapi dulu nih ada yang nyapa Desi, kacangnya jangan lupa. Ini untuk isi materinya gitu. Iya, kalau EP itu kan biasanya ada 3 atau 5 lagu. Nah kalau untuk Total Damage sendiri pada bikin EP ada berapa lagu? Oh, udah intinya. Yang udah rilis atau yang belum? Udah rilis ya? Yang udah rilis tadi EP kan? Oh, yang udah EP rilis. sama album kan? Dari itu 5 ya? IP nah 6 EP 2000. 2001. Isinya Maksud gue isinya 6 ya? 5 lagu. 5. Iya. Nah itu jaraknya kan berapa tahun tuh antara EP sama album? Jauh ya? Jauh kan ya? 6 atau 7 tahun ya? Dari EP ke album. 2000 sampai 2007 kan ya? Split. Oh, split ya. Album Belum album nah ini. Oh, kalau Album baru ini. Baru 19 album. kan? ya, Berarti saya jaraknya kan? Dari 19 tahun berarti. Kebanyakan main. kebanyakan bola kan ya. Iya. Dengan jarak sejauh itu, kira-kira apa sih perbedaannya yang paling signifikan gitu dari EP sampai album dengan jarak yang selama itu tuh? Perbedaan yang signifikan itu ada di untuk materinya. Banyak sih, Mbak. Mulai kalau di EP itu kan kayak gitarisnya aja beda personilnya ya kan. Terus basisnya juga beda. Nah, jadi ya itu tadi yang saya bilang bahwa mereka ini mengeksplor masing-masing jadinya. Jadi mulai dari karakter masing-masing pun berbeda. Jadi setelah berbaur itu, maka bedanya memang agak jauh sih jadinya. Mulai dari sound sampai mungkin yang mirip-mirip ya permainan drumnya aja, karena emang ngasih orang itu aja kan.
Gimana kalau drummernya diganti? Oh nggak boleh ya? Nanti Ya drummernya jadi kali vokalis. Ya kali drummer istirahat. Tito kayaknya bisa deh main drum Tito. Wah, langsung ya bisa. Mainin drumnya, maksudnya bukan main drum tapi mainin drumnya gitu. Bisa, Bisa kan? bisa. Kata ketuk doang mah bisa. Oke, jadi perbedaannya karena berbeda orang gitu ya, berbeda karakter yang mainin instrumennya gitu ya. Betul. Judul album terakhirnya 2019 itu apa sih? Struggle for existence. Struggle for Existence. Itu tentang apa tuh? Lirik seluruh. Biasanya kalau band ekstrem gitu kan berisi kritik sosial. Apakah masih di situ juga temanya buat Total Damage? Kalau ngomongin album kemarin kan kita perjalanannya panjang tuh, sekitar dari berdiri sampai jadi album kan kalau kita hitung itu sekitar 21 tahun gitu ya. Jadi, lama ya? Iya. Jadi kita mau ngasih tahu gitu bahwa ya sampai saat ini kita masih eksis gitu kan, kita masih struggle gitu. Walaupun ada banyak rintangan juga kan, rintangan itu nggak cuma dari band, dari personal juga kayak gitu loh. Jadi kita mau ke arah situ sih untuk konsep albumnya, tetapi untuk lagu-lagunya sih kita masih nyinggung masalah ya politik, kehidupan lah kayak gitu-gitu aja sih. Kritik sosial tuh masih ya? Ya ke arah situ sih sama. Nah itu Ya. Setelah penantian 21 tahun baru terlahirlah sebuah album dari Total Damage gitu kan. Ini tuh proses pembuatannya tuh berapa lama tuh sampai akhirnya rilis? Wah itu sebenarnya kalau ngomongin prosesnya 21 tahun itu prosesnya gitu. Iya, karena kalau konsen gitu ya, kalau konsen itu kita hampir 5 tahun tuh ngerjain itu Mbak. Jadi, oh gitu. Ya, jadi emang lagunya itu udah ibaratnya udah 5 tahun lah baru akhirnya di record gitu ya. Sebelumnya kita udah record live, kita record semi live kayak gitu loh. Itu udah kita lakuin gitu. Tapi ya waduh gak puas nih kita akhirnya revisi ya akhirnya selama ya kurang lebih 5 tahun lah, 5 tahun itu baru kita rampungin gitu, akhirnya kita sepakatin, kita komitmen ya kita rampungin lah gitu lah. Oke, ini ada yang nyapa lagi nih dari siapa sih? Rizky Teguh 28, Bang Oklay, Bang Dito, Bang Gema tuh. Disapa dong Rizky. Rizky Teguh. Oke, jadi banyak revisi ya? Ya. Iya betul. Lebih rumit dari bikin skripsi sepertinya ya? Yang nggak selesai Skripsi kan sudah selesai. Aduh, aja bingung. Iya, inilah tapi proses. Kalau soal promo gimana nih promo dari kan 2019 sudah rilis nih, terus promo yang selama ini udah dilakuin sama Total Damage untuk album itu sendiri apa? Apakah pernah ada rangkaian tour promo album itu atau apa gitu? Iya, jadi pas banget 2019 itu kita sempat tur cuman 2 kota sih waktu itu ya. Sempat tur 2 kota di Sukabumi sama di Cirebon. Nah, tapi setelah itu, habis itu kita ke Bogor juga tuh pernah ke Bogor. Habis itu kan pandemi tuh. Oh iya bener ya. Akhirnya kita stop lah, vakum gitu, dan efek juga ke personal juga. Jadi kita jarang ketemu dan segala macem lah waktu itu. Ya jadi 2021 akhir sampai 2022 awal ini baru kita ketemu lagi lah gitu. Tapi 2020 awal tuh sampai 2021 tengahan itu kita benar-benar kehidupan pribadi sendiri-sendiri lah gitu. Iya. Sibuk untuk survive masing-masing. Oh iya. Gimana? Iya pastinya semuanya sibuk untuk survive masing-masing karena di pandemi itu semua merasakan dampaknya ya tanpa terkecuali loh itu. Iya gak sih?
Betul. Iya, semua juga pasti ngerasain. Dan untungnya udah berlalu ya masa-masa itu ya, jangan sampai terulang lagi. Aduh, amit-amit ya. Nah, setelah sekarang nih, tadi kan bilang dari 2021 sampai sekarang ya, udah mulai ketemu lagi gitu kan. Terus kira-kira nih setelah kalian ngumpul lagi, apa sih yang direncanain ke depannya nih, ada agenda apa? Ya, Paling ini kita ngeluarin IP dulu paling. ngeluarin ini Deket-deket gitu ini. ya. Jadi IP. tadinya mau langsung, mau Iya. langsung album gitu ya. Tadinya mau langsung album, tapi kita coba cicil di EP dulu gitu ya. Cicil di EP, kita matangin lagi dari semua segi lah. Karena kemarin waktu album juga kita pasti ada kurang-kurangnya tuh. Nah, kita coba dulu kita kemas EP yang lebih bagus, dan mungkin kita bikin promosinya yang lumayan lah gitu ya. Kalau kemarin kan karena ya serba ya awal album gitu ya namanya, awal album, dan kita udah jarang kontak-kontakan lagi sama teman-teman record yang lama gitu. Ya, akhirnya kejadian kayak gitu, ya udah nih sekarang mungkin 2023 ini kita mungkin lebih matang lagi untuk kita coba keluar EP dulu gitu. Oke. Nah, kalau mau persiapan ini nih ya, EP lagi, berarti kan kalian butuh record lagi, butuh studio lagi gitu. Karena itu biasanya kalian produksi lagu sendiri, ada home studio atau ada langganan studio nih, tempat recording dan lain-lain sebagainya. Karena ini Mbak, karena kita dari tahun 2000-an udah recording gitu ya. Jadi kita banyak sebenarnya tempat recording gitu ya. Tapi kalau udah ada ininya ya. Tapi karena ini ya, karena kan kita kemampuan kita meningkat juga, akhirnya ya kita coba sekarang produksi sendiri dulu gitu ya, produksi sendiri. Tapi tetap nanti kita serahin ke yang profesional ya, kayak misalnya mixing masteringnya, terus nge-take vokal, nge-take drum, tetap kita serahin ke yang profesional ya. Tapi untuk yang kita bisa kerjain sendiri, kita kerjain sendiri di home studio kita sendiri. Gitu. Oh iya. Ya, karena memang udah banyak band yang bisa kayak gitu ya, yang bisa produksi sendiri di rumah, udah banyak banget. Karena gampang banget sekarang, udah belajar di mana-mana gampang. Cari yang simple ya. Oke, ini ada yang nyapa dari Sonata Tres Grind. Hai Sonata Tres Grind, yoi mantap Maper. Oke Sonata, sampai ketemu di bulan Maret ya. Gimana kita ngobrol-ngobrol sama Sonata Tres Grind. Oke, jadi next adalah persiapan EP. Nah itu untuk materinya dipersiapkannya udah berapa persen kira-kira? Nah Dito nih yang bisa jawab nih. Paling kalau untuk materi sih udah hampir 70-an lah, 70%. Nggak ada penambahan isi yang kurang-kurang aja sih, seperti itu. Ya paling kita habis lebaran lah ya. Kita habis lebaran coba kita kelarin di materinya. Mulai recording sana. 70% itu udah dari kapan tuh dikerjainnya berarti? Akhir 2022 ya. November. Iya. November. Oh, oke. Berarti kali cepet ya. Berarti udah lumayan sengit ya. Iya. Ini kita udah dapetin alurnya lah ya. Iya, gitu udah. Ada sesuatu yang baru gak sih kalau misalkan bicara soal promo gitu kan ya? Kan banyak tuh hal-hal yang biasanya dilakuin sama setiap band. Nanti setelah tulis ini udah kepikiran kira-kira promonya mau gimana, naik promo albumnya, kira kolaborasi dengan player dari band lain, dengan Mas Aiko atau misalkan genre lain gitu, untuk apa bentuk promonya gitu loh. Ya bentuk promonya mau ada sesuatu yang beda kayak kemarin kita kolaborasi sama siapa gitu. Yang pasti kolaborasi sama Blast Noise ya, media ya pasti. Oh iya. Itu pasti. Iya. Tapi itu apa? Gimana? Ya, yang pasti kita pasti maksimalkan digital ya Mbak, ya pasti ya. Jadi karena sekarang daerahnya
era ini gitu ya. Jadi emang kita pasti maksimalin di situ. Dan kalau kalau untuk kolaborasi ya sampai saat ini sih masih belum kepikir kan ya. Tapi pastinya harus ada gitu ya. Karena ya kita hidup di zaman ini dan kita harus kolaborasi lah. Nah, ya benar. Apalagi ini juga kalau nggak salah Total Image salah satu band yang masuk ke kompilasi Napalm Death ya, tribute to Napalm Death ya. Benar-benar. Yes, itu salah satu bagian dari promo juga ya. Kira-kira lagu yang dimasukin kompilasi nanti bakal EP juga atau kompilasi aja? Untuk kompilasi aja kayaknya. Oh, kompilasi aja. Kompilasi aja. Oke, selain persiapan EP, terus ada persiapan lain guys, kan panggungan tekan nih kira-kira kapan buat Total Damage? Tanggung belum kayaknya. Belum. Beberapa sih udah ada yang sih ya Mbak, tapi untuk fixnya sih belum sih. Tapi kemarin udah ada beberapa teman-teman yang kontak gitu, karena kan kita kalau dilihat di orang luar gitu ya, kita vakum gitu lah. Jadi orang-orang masih nganggap kita vakum gitu ya. Tapi ya karena kita sekarang lagi proses album materi gitu, jadi kita mau gembar-gembor nanti dulu deh, materinya dulu nih kita siapin dulu kayak gitu loh. Jadi ada pelurunya gitu, kita mau berperang di luar sana nggak ada pelurunya kan percuma. Jadi kita tapi mempersiapkan amunisi dulu ya. Iya benar. Tapi teman-teman udah ada beberapa yang nanya sih, jadi ya mungkin sebelum lebaran atau habis lebaran pasti ada satu panggungan sih. Oke, mudah-mudahan lancar semuanya ya. Nah, kalau boleh tahu di band ini tuh kalau misalkan bikin lagu nih, siapa sih yang paling misalkan paling dominan bikin aransemen siapa? Terus yang paling dominan untuk lirik itu siapa? Untuk lirik paling kita bisa rame-rame. Cuman kalau untuk materi itu biasanya kita pakai melodi bacot gitu nggak di mulut. Melodi bacot. Iya, cara lama kita pakai cara lama. Jadi kita pakai mulut. Banyak kan bisa kita bertiga bikin materi gitu. Suaranya enak gini nih. Kita pakai gitar, emon-emonnya gitu. Kita pakai mulut, bila dibaca dulu nih. Oh, oke. Iya. Dulu tuh ada tuh apa namanya salah satu, aduh gue nggak enak nih dengerin apa sebutin namanya, tapi ada salah satu pelaku di skena salah satu player lama banget yang kalau gue sebutin namanya lo pasti pada kenal semua. Itu juga kayak gitu tuh. Pakai kayak gitu tuh caranya tuh. Gue kirain udah sampai di dia doang udah gitu. Sekarang nggak ada lagi kayak gitu. Ternyata masih ya. masih. Di kita masih jalan itu. Dan masih aktif itu. Akurat sih itu. Apa tuh? Oh ini ada yang minta dipraktekin tuh. Menu recovery, melodi bacot kayak apa Om Dito? Coba praktekin dong, kami mau tahu nih tuh. Praktekin gitu. Aduh. Dito, ini kalau request kayak gini nggak dipenuhin nanti lo bahaya tuh. Coba gua penuhin tuh. Kalau boleh dibantu gimana ya kita bilangnya ya? Suara doang itu ya. Jreng ya gitu. Iya, udah kapela kita. Jadi ya gitu. Kalau drum kayak gimana kalau drum? Sama, pakai mulut juga. Bluk-bluk ya. Bluk-bluk gitu. Enak gitu. Tapi kebayang ya kalau misalkan lo lagi pada nongkrong gitu terus bikin melodi baca tuh berisiknya kayak apaan tahu gitu. Iya, kata bertiga ya. Begitu dah. Lebih berisik daripada di studio kayaknya ya. Kreatif juga. Jadi ada yang dia ngeliatin videonya rekaman dia sendiri. Itu lucu juga sih ya. Jadi kita kan udah rekam tuh gitar di main gitar. Nah terus mau dicoba direkam pakai metronome. Dia lupa ininya apa? Dia lupa lagi. Dia ngeliatin
dia ngeliatin video dia sendiri. Gara-gara kalau dibaca gitu. Ya ampun Dito, segitunya tuh. Ya biasa. Dia sendiri. Oh gitu ya tuh. Iya. Itu materinya kita kayak gitu sih. Tapi siapa tahu aja apa namanya cara kalian ini bisa menginspirasi di luar sana gitu. Jadi sebelum video contohnya Karena bebas. Iya, suaranya jadi bebas kan. Jadi kemana aja bisa gitu. Eksplornya lebih luas. bisa banget itu nih. Oke, tapi berarti kalau vokal jauh lebih gampang ya. Iya sih. Iya, jadi agak lebih gampang aja sih. Kalau kita modelnya begitu. Tetap bacot juga awalnya. Tetap bacot. Iya pasti baru lirik gitu. Iya benar ya. Nah kalau vokal kan berarti kan lo nge-growl kan ya? Iya. Ya. Nge-growl kan? Nah itu pas bagian dibacanya nge-growl gimana? Pokoknya kalau lagi nyanyi di studio tuh yang tahu itu cuman gua doang, yang lainnya udah nggak apa-apa. Yang penting angkanya udah clear gitu. Berarti Itu belakangan lah. berarti awalnya clean dulu aja gitu ya? Iya pasti. Asal aja dulu. Dulu. Maksudnya ada. Di sketch dulu berarti kan? Sketch. Di sketch dulu. Sketchnya clean dulu lah ya. Oke, selain EP nih, next EP nggak ada kepikiran buat bikin merchandise atau apa gitu? Ada, pasti kita barengin. Kalau ngeluarin EP itu pasti kita agak barengin sama merchandise segala macam. Jual barang atau gimana? Ntar lihat dari promosinya aja sih Kak. Paling seperti itu. Oh gitu. Kalau bikin merchandise gitu kan, terus kalau keluarin EP, berarti EP berarti masuknya digital ya? Nanti fisik. Fisik kita. Oh nanti ada fisik. Oh. Nah, itu kan berarti kan ada artwork juga kan untuk cover gitu. Itu kalian bikin sendiri atau ada orang yang biasa bikin buat kalian? Biasanya kita kalau artwork tuh sama dia nih, karena bisa gambar juga. Cuman kalau EP ini nggak tahu ya, mungkin kita nyari dulu ya. Bisa kolaborasi sama teman yang lain. Nih Rizky, nih kata Rizky nih Bang Oklay senyum-senyum aja. Emang Rizky maunya gimana? Bang Oklay ini suruh jungkir balik. Kita sapu. Masa apa suruh marah-marah? Tapi udah kepikiran belum sih ide konsep untuk artwork nanti nih? Kira-kira artwork mau kayak gimana gitu? Udah sempat kebayang belum? Kalau untuk itu kayaknya belum sih. Soalnya kan kita masih ngerampungin untuk liriknya juga. Iya. Untuk membahas liriknya. Sebenarnya udah ada yang mau kita bahas, cuman kan kalau terlalu dikit agak kurang enak aja keluar materinya. Soalnya kan pesan juga itu di dalam lirik. Jadinya kita mesti agak dipikirin juga sih. Habis itu baru mungkin adhoknya sih. Iya, kita mau bikin Buklet biografi ya. Sama mau ada bukletnya nanti di album. Oh, ada EP-nya ada buklet, ya sedikit buklet. Ya jadi kita bikin kayak Story atau biografi lah jatuhnya gitu ya. biografi. Jadi selama tahun 97 98 itu kita jalan, ya itu step by stepnya udah kita rekam tuh, kita punya asetnya gitu ya, aset desain atau segala macam itu udah kita cicil untuk bikin Buat besok. ya media atau album atau biografi lah. Jadi nanti mungkin pas EP kita keluar kita juga bisa sajin itu untuk teman-teman yang lain yang lebih mengenal kita aja. ya lebih mengenal kita sih.
Oh, berarti biografinya berupa buklet ya, bukan berupa kayak misalkan DVD gitu bukan ya? Dokumentasi gitu bukan? Nah, buku biar ada ini hobi membaca biar pada bisa hobi membaca Tapi juga. bentuknya mungkin bukan bukan jadi majalah kayaknya ya. Iya. Karena banyak banget. Soalnya kan baca juga ya. Iya. Ada ceritanya. Sama belajar Berarti di bahasa situ- Inggris. Hobi Berarti di membaca. situ foto-foto juga ya, foto-foto dokumentasi lamanya Total Iya, Damage juga iya. bakal. Jadi Ada di ada situ. memorinya yang mungkin ya di foto ya. Foto. Karena zaman dulu kan video masih belum ya karena belum punya gitu kita ya, belum punya camcorder atau belum punya apa. Kita adanya foto. Foto Ya, juga jarang. ya jarang tapi Iya, udah ada. ada beberapa lah ya. Jadi itu kita bisa apa namanya ngingetin atau memori teman-teman yang Iya. perjuangan lah. Perjuangan bareng gitu. Di situnya. Oke. Wah, unik juga ya. Berarti kalau misalkan beli apa namanya IP-nya Total Damage bakal dapat buklet itu gitu ya. Iya, tinggal sama Mudah-mudahan terrealisasi lah ya. Amin. Tapi kepikiran nggak sih sekalian aja itu bikin video dokumentasinya dari awal perjalanan Total Damage? Karena minim dokumentasi untuk video sih Mbak. Jadi kita Oh, kita gitu. mulai konsen di video itu tahun 2009-an gitu ya. Tapi masih bolong-bolong. Ya jadi ya ya udahlah kita bikin yang tidak punya kita punya dulu aja gitu lah. Kayak gitu. Oke. Tapi isi netron aja. Ya nanti mungkin bikin sketsa kali kita ya. Sketsa gitu. Ini ada dari Rizky Teguh 28 lagi nih. Katanya kalau lihat TD formasi ini saya jadi keinget sama Dedi. Nah, ini Dedi ini maksudnya siapa nih? almarhum. Almarhum ya. Almarhum. Oh, oke, sorry. Dia almarhum Dopo, Rizky. Dia itu basis Basis kita. Oh. kita yang udah meninggal. Jadi tahun Oke. 2022 2021 ya. Udah setahun ya. Udah. Ya, hampir setahun lah, hampir setahun. Ya, Teman baik kita, lawan kita juga. Iya. Mungkin yang lain juga kenal beliau sih. Itu orang baik. Ya, Itu di kita. Semoga dia senang gitu. Ya, Amin. amin. Turut berduka juga ya. Ternyata udah 1 tahun ya, berarti tahun lalu ya berarti ya. Iya, udah. Iya. Setahun ya. Ya, mudah-mudahan almarhum mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya ya. Amin. Untuk Rizky jangan lupa dikirimin doanya untuk almarhum Dedi ya. Ini kayaknya Rizky paham banget nih sama Total Damage soalnya kayaknya ya. Teman seperjuangan kita ya. Oh, teman seperjuangan juga. Luar biasa. Nah, kalau video klip pernah ada nggak? Atau Ya, video klip mungkin footage ya awalnya ya. Footage terus kemarin kita bikin lirik kayak gitu aja sih. Tapi itu kita juga sih kita mau kita realisasiin mungkin di 2023 kita bikin video klip. Belum ada sih kalau video klip sebenarnya iya. Paling footage aja atau video apa gitu yang kita ngomong atau apa lirik gitu seperti itu aja sih. Banyak sih manggung aja ya. tapi kalau misalkan gue apa namanya request kalian misalkan berandai-andai nih kira-kira kalau misalkan mau bikin video klip kira-kira konsep yang kepikiran tuh kayak gimana sih untuk Total Damage gitu? Apakah mau yang full orang-orangnya ada atau misalkan mau kayak ala-ala The Gorillaz gitu? Kalau dari gue pribadi karena dari dulu kita belum pernah ngeluarin ya mungkin ada mukanya lah, ada orangnya lah kayak gitu. Dan udah sayangnya itu udah ganteng-ganteng gini masa nggak dikeluarin gitu enggak ya? Udah nggak Udah pakai pomade belum Mbak ya hari ini? gila. Ya mungkin gitu sih. Jadi pastinya kita harus Ya, nongol gitu biar kasih tahu anak cucu kita dulu bapak lu nih. Iya. Ada jejak digitalnya gitu ya. Iya gitu. Ada bukti Tapi bahwa kalian pernah ngeband gitu kan. nggak juga sih. Itu dia sih tapi Bukti buat anak cucu toh. ya kita lihat juga nantinya mungkin nantinya kita berubah pikiran kan kita nggak nutup kemungkinan sih karena ya kita terus
proses kreatif kita kan terus-terusan ya, mungkin nanti di tengah jalan kita ada mazhab, wah bagusnya kita dibuat kartun atau segala macam ya, nggak tahu juga sih. Tapi kita ngikutin aja lah, dari flow aja. Oke. Nah, selama dari ini buat yang Bapak drummer nih, nggak tadi diem aja sih. Bahkan bisa dibilang salah satu pendiri ya, maksudnya personil awal dari Total Damage kan, dan lo udah dari tahun 97 nih. Sekarang 2023. Gue pengen tahu pendapat lo nih tentang perkembangan skena musik ekstrim khususnya ya, mau itu punk, mau itu metal, apapun lah intinya musik underground. Dari tahun 97 sampai 2003 ini perubahannya kalau menurut lo kayak gimana? Perkembangannya, perubahannya itu kayak gimana? Gue sih makin berkembang sih sebenarnya. Apalagi di zaman sekarang udah digital, itu udah semakin banyak ya kan, kayak YouTube, kayak informasi itu udah gampang banget kita dapat. Dibandingin di tahun 97 ke belakang itu kan, kayak literatur itu susah gitu dapat. Kayak mau dengerin musik itu yang kita suka itu susah. Nyarinya itu kita harus, kalau gue dulu ke Bandung harus Blok M nyari kaset-kaset gitu. Ya kalau sekarang udah ke 2000 ke sananya udah mulai MP3, udah semakin mudah. Kayak histori dari literatur, punk, hardcore, semuanya juga udah gampang gitu dapetin. Semakin berkembang, semakin baik gitu. Kalau untuk karakter musiknya sendiri gimana? Kalau dulu kan dia lebih gitu. Sekarang kan banyak banget nih yang bereksplorasi ya, band-band baru lah bereksplorasi dengan kayak dengan genre lain, kayak misalnya ada thrash grind dan death grind kayak gitu-gitu. Itu menurut lo gimana tuh? Bagus. Explore itu lebih kadang ada juga yang hilangkan sisi old schoolnya gitu. Sementara kan kita kadang-kadang itu kangen sama sound-sound yang lebih old school gitu kan. Iya, memang kalau itu menurut ini mungkin yang beda orang kali ya. Mungkin ada yang kangen, ada juga yang dia terus ingin berkembang kan gitu, maksudnya berkembang. Dia selalu ingin mendengar sesuatu yang baru. Ada juga orang gitu kan. Dan ada juga orang dia yang dengan sound lama. Jadi idealis, dia kalau dia suka ide yang old school gitu. Jadi ya kita tergantung masing-masing orang sih sebenarnya. Porsinya sih, porsinya mereka udah segitu ya kita senang aja sampai sekarang berkembang semua ya. Jadi eksplor musik lebih luas. Kalau gue pribadi sih, untuk lihat ada berbagai macam itu ya semakin ini sih, walaupun gue nggak dengerin gitu. Kayak sekarang gue udah nggak dengerin musik-musik itu lagi. Jadi gue udah jadi dalam kepala gue ini udah kesimpan, nggak bisa. Maksudnya kalau gue makin dengar makin ini gue pusing. Iya, gue sudah bilang begitu. Jadi cuman kalau ada yang sesuatu yang baru ya gue senang gitu. Senang ada hal yang baru lagi gitu. Semakin banyak lah gitu, semakin beragam. Iya gitu. Kalau untuk Total Damage sendiri ada kepikiran nggak sih untuk mencoba hal baru nih? Kan tadi katanya Total Damage dari awal pure grindcore gitu. Pernah nggak ada kepikiran untuk berubah sedikit konsep, mungkin unsur lain kayak berubah jadi death grind atau thrash grind atau mungkin gore grind gitu kan? Kayaknya sih kalau untuk itu kayaknya sih enggak deh. Karena kita tetap yang kayak Total Damage yang lama aja. Karena kita sih bikin musiknya tuh yang kita suka musik grindcore segala macam. Cuman kita tuh mencoba untuk bikin musik itu ya Total Damage gitu, dengan ciri khasnya musik sendiri gitu. Walaupun ya model kayak kita teman-teman yang lain juga musik keren banyak tuh musik influencer segala macam. Ya kalau kita sih bikinnya ya buat Total Damage, jadi musik Total Damage gitu. Kalau kita sih dari kita kemarin juga berangkuk
kita nggak ke aliran apa gitu, kita nggak ngetapin lagi. Jadi biar pendengarnya aja yang menilai. Jadi mau dia mau nilai apa, ya terserah mereka aja. Jadi yang sebenarnya dari mereka aja, dari penikmatnya aja yang nilai. Jadi kalau kita terus bermikir aliran ini, aliran itu kan, itu juga jangan gitu. Jadi biar aja mereka menilai, dan kita sebagai musisi kita tugas kita ya bukan gitu. Yes. Oke, yang penting kalian tetap tidak terpengaruh ya, konsisten dengan pure grindcore-nya ya, grindcore-nya dengan musik total damage-nya. Iya. Musik PD-nya. Betul. Kalau masalah improvisasi dan itu eksplorasi itu kembali lagi pilihan ya. Iya. Yang mungkin kita masukin unsur apa, mereka atau teman-teman yang dengar Ada ininya. kayak gimana ya, kita terserah Penikmatnya yang menilai. Iya. apa juga. Oke, ini ada gak pesan-pesan yang mau disampaikan buat teman-teman di luar sana yang mungkin baik yang udah mengenal lama Total Damage atau mungkin yang baru tahu Total Damage nih dari tayangan malam hari ini, ada gak yang mau disampaikan dari Total Damage? Kalau buat yang kenal gitu ya, kalau yang buat yang kenal ya salam kenal ya, tetap berjuang aja gitu bareng-bareng gitu. Terus kalau yang baru kenal ya perkenalkan ya mungkin kita bakal menghiasi kuping-kuping kalian gitu ya. Iya, banget ya. Jadi di 2023 ini ya kita mau coba explore lebih jauh lagi gitu ya, lebih jauh lagi dengan adanya media distorsi juga, jadi bisa bantu kita untuk melebarkan. Jangan lupa kalau udah rilis IP-nya kabar-kabarin, ntar gue bantu share ya. Oh iya. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Oh, mungkin kalau buat teman-teman yang baru tahu Total Damage nih malam hari ini, terus mereka pengen denger lagu-lagu Total Damage yang mungkin udah ada di digital platform, nah itu bisa dengerin di mana? Iya, kalau di perjalanan sih mungkin di YouTube lebih banyak kali ya. Oh, YouTube lebih banyak. Oke. YouTube lebih banyak karena ada beberapa teman-teman yang upload sendiri gitu. Kalau di Spotify kemarin kita baru masukin 4 lagu aja sih, 4 lagu dari album yang kemarin sih. Tapi kalau perjalanan TD dari yang album-album sebelumnya mungkin di YouTube ada sih. Di YouTube ada dengan Total Damage Grindcore gitu atau Total Damage apa, karena yang pakai nama Total Damage banyak juga. Iya. Ya, salah satunya gue tadi ya, gue pikir tuh lagu namanya Total Damage, ternyata bukan. Itu yang dari Jawa ya, Ada namanya sama. Iya, death metal. Tapi kalau teman-teman searching Total Damage di Google gitu, keluarnya Pendin. Jadi keywordsnya apa? Keywords untuk Total Damage ini apa? Kalau mau cari di YouTube atau? Di YouTube ya Total Damage mungkin udah langsung keluar ya, tapi kalau lebih pasnya lagi ya grindcore atau grind atau Oh gitu. Kalau untuk di Spotify Total Damage grindcore kali ya? Ya itu lebih masuk lagi juga sih. Oke. Nah itu dia tuh teman-teman ya. Sambil nungguin EP terbaru mereka, kalian bisa dengerin dulu lagu-lagu yang udah ada di digital platform mereka, dan siapa tahu itu EP-nya keluar, langsung beli EP-nya dan dapetin buku tentang biografinya Total Damage, bukan gitu ya? Iya. Oke. Makasih banyak untuk Total Damage waktunya. Kata. Makasih Dito. Ya, terima kasih juga. Rifki bersedia ditanya. Sukses terus untuk Total Damage ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di gigs pada saat kalian perform nanti. Oke? Oke, terima kasih. Oke. Ya, bye-bye. Bye.
Oke, Noiser, itu tadi obrolan gue bareng sama Total Damage Grindcore dari Pamulang, dan mereka lagi mempersiapkan EP terbaru ya dari Total Damage, dan kalian semua bisa langsung aja dengerin lagu-lagu mereka dari album sebelumnya di digital platform, yaitu ada di YouTube, ada juga di Spotify. Kalian tinggal search aja Total Damage Grindcore. Oke, kalau gitu gue akhiri perjumpaan kita malam hari ini, tapi jangan lupa besok hari Jumat gue bakal hadir lagi di jam yang sama dari jam 8 sampai jam 9, dan gue bakal ngobrol-ngobrol sama owner dari Etalase Musik. Udah tahu Etalase Musik? Nah, kalau kalian pengen tahu banyak tentang Etalase Musik, jangan sampai terlewatkan besok hari Jumat dari jam 8 sampai jam 9. Masih di akun yang sama di blast_noise_media.id. Okay, so this is me, Icha Blast Noise, signing out. I'll see you again tomorrow night. Goodbye now.